Bisa sedikit di Zoom, Kak Eli? Kecil sekali ya. Ya, oke, cukup kali. Nah, ini bagi yang kelas C udah tahu ya semuanya ini ya, yang kelas A dan B. Rasanya ini kalian bisa baca sendiri ya, cari sendiri ya untuk kelas A ya. Jadi udah tahu mata kuliah mekanika bahan SKS-nya 3 ya. Referensinya tuh ada ya, di situ tercantum. Kemudian apa namanya tuh ini mata kuliah diampu oleh 3 dosen ya, kelas A dan B oleh saya dan Marsyarli. Sebetulnya A dan B itu sifatnya tuh baru ya, baru sama sekali. Nggak peduli angkatan, mungkin angkatan 2021 ada yang belum ngambil, silakan ngambil sekarang. Ya baru ya. Karena ada sedikit berbeda. Kalau kelas C mungkin ada sedikit berbeda ya, lebih kepada latihan ya. Kalau kelas A dan B itu ada teorinya. Ya, ini harap diperhatikan. Itu lanjut, Kak Eli. Ya. Nah, ini ya. Jelas. Itu kan sekarang kita menganut sistem apa tuh? OB ya. Outcome base ya. Jadi hasilnya tuh apa yang akan dicapai ya. Jadi di situ dibagi atas ada CP1, CP2, CP1 tuh CP itu adalah capaian pembelajaran. Kalian sudah tahu ya di semester yang lalu apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran ya. Untuk khusus mata kuliah mekanika bahan ini ada 2 CP kita bagi. Dan CP itu sendiri juga lebih khusus lagi kita bagi 2 lagi CPMK1, CPMK2 ya. Harus kalian perhatikan ya, dilihat itu ya, capaian-capaian pembelajarannya tuh apa aja, CP1-nya apa itu, kemampuan umumnya nih ya, kalau CP1 itu matematik, ya, jadi nggak tanpa matematik dasarnya itu rasanya sulit, jadi tolong dipahami ya. Matematiknya pun kalau saya boleh mengatakan kalian sudah diberikan. Di semester ini juga 3 ada matematik lagi bukan? Iya nggak? Ada Ibu. Iya. Ada, iya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, yang dibutuhkan di sini di mata kuliah mekanika bahan itu terutama diferensial, ya integral, single integral, nggak perlu double integration, nggak disebutnya double integration, tapi single integral, jadi integral. Jadi tolong itu rasanya sih di SMU juga sudah, nggak ada yang sesuatu yang aneh-aneh, ya. Diferensial. Coba ya saya ngetes deh ini sekarang. Saya lagi kalau di mendiferensir tuh pangkatnya naik apa turun? Jadi ada suatu persamaan matematik. Naik apa Bu. turun? Turun Bu. Turun Bu. Oke. Masih ingat ya. Jangan dia ada yang kalau kan di ujian ada yang terbalik-balik. Nah, kebalikannya kalau mengintegrasi pangkatnya naik atau turun? Itu kebalikan diferensial. Apa Rian? Pangkatnya naik atau turun? Kalau mengintegrasi. Jadi misalnya integral 4x kuadrat dx katakan. Itu jadinya apa tuh? Berapa? Coba deh. Integral 4x kuadrat dx jadi berapa itu? Berapa Ananda, Rafif? 4/3. Berapa Maharani? 4/3 X pangkat 3 Bu. 4/3 X pangkat 3 Bu. Iya. Jadi itu pangkatnya naik apa turun itu? Integral naik Bu. Naik. Nah, ingat-ingat ya, karena banyak saya menjumpai di ujian yang integralnya turun, yang diferensialnya naik. Ya, jadi ingat-ingat nih.
itu matematik itu rasanya bukan nggak usah khusus-khusus amat, itu kan di SMU juga ada dan sudah. Ya, itu saja integral itu antara lain itu yang nanti akan kita pakai. Nah, kembali lagi ke itu CP1 ya, mahasiswa kemampuan menerapkan pengetahuan matematik ya. Matematik itu tadi yang saya bilang ya. Ya jadi nggak yang ya memang sih ada beberapa yang kompleks ya. Jadi misalnya pengertian integral itu apa sih? Sum ya, jumlah dari partikel kecil-kecil-kecil. Makanya kalau integral, ingat-ingat lagi, ada apa? Oh, saya jadi dosen matematik, ada batas bawah, ada batas atas. Kan nggak bisa bilang integral 4x kuadrat, dx nggak mungkin. Ada apa? Integral 2 sampai 4, katakan. Apa 0 sampai 4, 0 sampai 2, artinya batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Apa itu batas bawah, batas atas? Ada suatu, ini matematik ya, bidang katakan ya luas itu sebetulnya ya. Dari 0 partikel kecil-kecil di rata di average kan itu sampai 4 itu berapa gitu dalam bentuk wujud persamaan. Nah, itu di matematik lah, urusan matematik. Cuman kalau menuliskan integral, karena ini juga banyak di ujian. Integralnya mulai dari mana ke mana? Ya. Jadi ada batas bawah, ada batas atas. Tuh, yang dimaksud itu tadi itu CP1. Ya. Tentunya batas bawah, batas atas itu kalian akan bertanya-tanya dari mana? Ya, nah ini di CP2-nya. Ya, di CP2-nya itu karena kita ini teknik sipil, jadi problematik struktur di sipil, analisis struktur di sipil, kita bawa ke bahasa matematik. Ya, karena apa? Matematik itu adalah penolong atau bahan pembantu kita untuk menyelesaikan ya analisis struktur. Nah, analisis struktur lagi untuk apa kesononya? Untuk menunjang mata kuliah struktur. Struktur apa? Kemarin baja udah ya, beton. Ada lagi juga mungkin kayu ya. Jadi sekali lagi ini beruntun ya, sebenarnya berprasyarat ya. Jadi kalau kalian baca CP2 kembali lagi itu ya, mengidentifikasi, merumuskan, meneliti, menganalisa, bla bla bla, ya. Persoalan-persoalan matematik di mana tadi seperti saya bilang, kalau mengintegrasi atau ada batas bawah atau batas atas, itu bahasa matematik, ya kan? Integral 0 sampai 2 atau integral 2 sampai 4. Nah, persoalannya di CP2 kalian mesti tahu mengidentifikasi batas bawahnya itu mana, 2 itu di mana, 4 itu di mana. Ya kan? Nah, kalau kalian biasa menghadapi yang udah pernah nih, yang kelas C ya, analisis struktur atau sistem struktur itu apa? Kalau nggak balok ya kolom atau balok kolom apa elemen-elemen struktur ya pelat. Jadi balok dan kolom jadi apa? Portal. Ya. Nah, itu analisis struktur itu dilihat batas bawahnya di mana? Oh, di 2 meter dari kiri balok atau di 3 meter atau mulai dari ujung balok kiri. Nah, itu menjadi batas bawah. Sampai di mana? Ini mesti dipahamin. Ya. Ini bahasa analisis struktur. Nah, analisis struktur sendiri tidak bisa diselesaikan begitu saja tanpa bantuan matematik. Jadi 1 sama 2 itu sudah harus minimal kalian kuasai. Ya. Nah, kalau itu tujuan pembelajaran kita nih, tujuan kalian dianggap kompeten untuk lulus adalah 2 itu, menguasai matematik sebagai alat bantu untuk menyelesaikan yang CP2 itu. Nah, sekarang CPMK, apa tuh CPMK? Capaian pembelajaran mata kuliah lebih khusus lagi. Mata kuliahnya apa ini? Mekanika bahan. Nah, materinya apa di mekanika bahan ini? Kita bagi ini mengenai materi ya yang kita pelajari sepanjang semester ini. Ya, CPMK 1, CPMK 2. CPMK 1 itu apa? Kita akan menghitung tegangan dan regangan. Ini hal yang penting ya. Di struktur ya, tegangan. Karena nanti di struktur masing-masing punya aturan. Ya, struktur beton punya aturan sendiri, struktur baja punya. Kemarin barangkali yang sudah kuliah struktur baja masih ingat ya. Siapa Rian ya? Yang ditugaskan oleh Pak Hadi apa? Mencari
melihat, bukan mencari, kamu belum ini ya, melihat di lab beton saya bilang apa, ada compression stress, compression test sama tensile stress. Tensile itu apa? Tarik, ya. Compression itu apa? Tekan. Itu apa sih? Tekan sama tarik itu ngomong apa tuh? Tegangan yang dapat dipikul oleh, kalau kamu lihatnya di lab beton ya lab beton. Tegangan tekan, beton bertulang. Tegangan tarik, baja. Beton tuh nggak bisa yang menahan tarik. Sangat minim banget. Oke. Dan regangan. Apa itu regangan? Nanti kita akan lihat ya. Epsilon gitu ya. Ratio. Itu yang kita pelajari sebagai CPMK 1. Tegangan dan regangan pada elemen struktur. Itu apa? Elemen struktur. Balok, kolom. Nah, kemudian CPMK 2-nya apa? CPMK 2-nya adalah deformasi. Jadi kata kuncinya CPMK 1 tegangan, CPMK 2 deformasi. Deformasi itu pergerakannya. Misalnya kalau kalian lihat balok ya. Balok itu nanti akibat, nah ini analisis struktur lagi, momen lintang normal. Kalian di semester yang lalu sudah ya mencari momen lintang normal. Masih ingat? Ya, baru lulus kok. Udah lulus belum, Saidan? Belum, Bu. Tapi udah ikut. Sudah, Bu. Ya nggak apa-apa. Jadi artinya udah pernah dengar apa itu momen, apa itu gaya lintang, apa itu normal ya. Nanti ketemu lagi dengan Kak Eli deh. Ya, jadi momen lintang normal itu tuh apa ya? Hajat hidup sipil tuh sampai kamu kerja sampai kapanpun yang dihitung itu. Momen berapa, lintang berapa, gaya normal berapa. Nah, masing-masing gaya itu yang nahan siapa? Elemen strukturnya kan. Elemen strukturnya ada balok, tadi ada kolom. Nanti ada plat lagi ya kalau pada beton ya. Nah, masing-masing elemen struktur itu tentu punya peraturan. Ya, bagi yang udah pernah ikut ya atau sekarang sedang ikut ya, struktur beton, struktur baja ya. Jadi kalau bahannya dari baja ya seperti kemarin ya, itu ada aturannya. Artinya apa sih kalian kalau nanya gunanya ngitung tegangan, ngitung regangan ini gunanya untuk apa? Sebentar saya nyalain AC dulu, panas banget. Sebentar. Siapa? Jangan gitu. Pak Jejet kan. Ya, jadi sekali lagi apa itu tegangan dan regangan, Pak? Saya mau menjelaskan. Ini kita mata kuliah analisis struktur, ini mekanika bahan ini analisis struktur 2 sih analisis struktur 3 yang bukan analisis struktur lah, mekanika bahan lah, tentang bahan. Bahannya artinya apa? Bahan-bahan struktur itu kalau nggak struktur beton, bertulang, struktur baja, atau dari struktur kayu. Ya, mungkin kalian sekarang struktur kayu pilihan ya, Ananda ya. Sekarang jadi mata kuliah pilihan ya, Ananda, betul nggak? Betul, Ibu. Cek Ya. kalau Ibu. Iya, betul. Betul. Ya. Jadi sebentar. Ini siapa sih? Maaf.
Saya nggak mau mendengar ya ada izin off ya. Karena alasan internet yang izin off keluar aja ya, udah saya catat gitu aja. Nah, sekali lagi jadi kembali lagi ya, apa tadi, jadi ini mekanika bahan ya, bukan analisis struktur. Kenapa disebut mekanika bahan? Ya bahan, jadi bahannya materinya apa untuk sistem struktur ya. Bagi yang kelas C, Ananda tadi saya tanya ada struktur beton, struktur baja, ada struktur apa, kayu masih ada ya, jadi pilihan ya Ananda ya, mata kuliah pilihan bukan? Iya, betul Bu, iya. Nah, iya. Sebetulnya kenapa kayu sekarang bukan ditiadakan, ada. Lagi zaman saya kuliah ada struktur kayu. Karena kayu kan sekarang udah nggak boleh ya nebangin apa ya, udah terbatas ya menebang apa, hutan ya. Kayu itu kan diambil dari hasil hutan bukan? Jadi apa namanya tuh, hanya terbatas kayu itu sebetulnya, tapi jangan dipikir banyak yang itu. Kalau kalian pergi ke Bali itu ya, banyak itu hotel-hotel ya, hotel-hotel bintang itu dari struktur kayu ya. Jadi dia low rise ya, nggak ada yang high rise banget ya di Bali karena kan limited ya tingginya ya, untuk itu nggak seperti di kota-kota Jakarta, Bandung, Surabaya ya. Jadi low rise, jadi dia nggak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa bukan kalau di Bali ya. Jadi mereka memanfaatkan kayu ringan, struktur ringan ya, nggak beton gitu ya. Itu ada ininya sendiri ya, filosofi pemilihannya ya. Jadi kalau kalian kenapa saya cerita demikian? Kenapa ya disebut mekanika bahan ya ini ya? Ya bahan apa? Bahan-bahan untuk elemen struktur. Ada struktur beton, struktur baja, ada struktur kayu, di mana masing-masing material itu mempunyai sifat masing-masing. Ngerti nggak? Jadi misalnya struktur beton bertulang ada dengan segala sifatnya, ya. Ada batasan-batasannya nanti dalam menghitung ya, perhitungan struktur untuk struktur beton bertulang yang materialnya struktur beton bertulang. Atau nanti kalau bahannya struktur baja ya, ada material tertentu juga, ada apa, batasan-batasan tertentu ya untuk struktur baja, ada peraturan yang sekarang kan udah keluar SNI ya, untuk Indonesia udah mengeluarkan ya. Tapi itu kita dulu cikal bakalnya itu mengadop dari peraturan di Amerika. Kalau beton mengadop dari ACI, American Concrete Institute. Kalau baja kemarin saya baru jelaskan ya, yang kelas A mengadop dari mana? AISC ya, American Institute of Steel ya. Jadi itu masing-masing ya, peraturan-peraturannya apa yang diukur atau apa yang dijadikan standar bahwa oh ini elemen struktur ini balok atau kolom ini, balok beton bertulang atau kolom beton bertulang ini kuat ya, dengan prototip bentang sekian, panjangnya sekian, tinggi sekian. Yang diukur adalah ini mata kuliah kita ini dua, tegangan dan deformasi. Itu CPMK 1, CPMK 2. Jadi ada tujuannya ya. Jadi saya berharap nih, makanya saya berusaha kalian bisa benar-benar konsentrasi. Ayo kita buka seperti kuliah di kelas. Nanti sesekali juga saya akan hibrid ya ini ya. Nanti kalau ada yang kami anggap perlu ya onsite ya. Jadi nggak selamanya nih online ya. Itu ya, jadi onsite ya. Jadi tolong ya perhatikan ya. Jadi apa namanya, bukan saya mau mengatakan penting. Bagaimana kalian bisa menghitung tegangan? Bagaimana kalian bisa menghitung deformasi? Deformasi itu kalau kalian bayangkan ada balok bentangnya 7 meter katakan panjang. Terus dia akan melentur, akibat momen akan melentur. Ya. Terus berapa tinggi lenturan itu yang diizinkan? Itu yang disebut apa? Deformasi. Masih ingat ya Ananda ya? Yang saya lihat Ananda soalnya di sini kamu C kan tentu udah pernah kan kuliah? Iya Bu, sekali Bu. Sebelum. Iya. Makanya deformasi ya, itu deformasi penting ya. Karena nanti di peraturan beton ada sendiri deformasi yang diizinkan, boleh melentur tapi ada batasnya. Sebegitu juga di baja.
kan ada tabel baja ya kemarin ya, saya berkuliah ya. Nah itu nanti tegangan yang muncul atau deformasi yang muncul di elemen struktur itu, dilihat materinya mau pakai apa? Oh, mau pakai baja. Nah, bukalah peraturan-peraturan baja. Dibandingkan dengan tegangan yang dan deformasi yang diizinkan oleh peraturan itu. Itu tugas kalian. Maka dari itu, menghitung tegangan dan deformasi itu ada di mata kuliah mekanika bahan. Makanya saya kalau boleh mau mengatakannya, ini mekanika bahan ini ya, dibandingkan nanti yang saya ampu ya dengan Kak Marsili dengan Bu Adik ya, itu jadi semester 4 kan analisis struktur. Kalau ini saya bilang ini lebih rumit ya, jadi tolong dan penuh matematik ini. Ya untuk kelas A dan B ya yang baru ya, tolong. Makanya saya minta kalian ya, kami akan memberikan dengan bertahap dan pelan-pelan, kalau nggak ngerti tanya ya. Tapi juga saya harap keseriusan kalian tidak on and off dengan kamera ya. Yang mau off keluar aja udah. Ya kalian mau kuliah harus siap. Lah kami juga sebagai dosen juga punya keterbatasan. Ini laptop kalau mau dibilang on and off ya bisa. Udah penuh begini. Ya. Kamar Shirley dengan HP juga nih Latin. Kalau udah penuh bisa on and off. Tapi kami berusaha untuk tidak mencari alasan. Bu, saya mau keluar gini off keluar. Udah saya catat tadi tuh ya. Nggak usah ikut juga nggak apa-apa, masih ada batas 30% kok. Kita tidak memaksakan, tetapi kami mengharapkan serius. Ya, yang duduk di sini kita serius. Kalau nggak ngerti, tanya, kita beri kesempatan. Kalau saya kecepatan, ya ingatkan, Bu kecepatan, itu apa? Ulangi lagi. Saya akan ulangi. Yang penting kalian bisa masuk, gitu loh. Ya. Dan ini juga kuliah juga kita udah kemas sedemikian rupa. Bukan minimal, maksudnya minimal kalian bisa tahu dalam nanti kalian menghadapi mata kuliah struktur. Ya, menghitung tegangan dan deformasi itu tadi. Jelas ya itu yang dibilang CPMK, mata kuliah ya, dua topik, dua materi. Nanti kita uraian nanti dengan sepanjangan semester ini. Oke. Dan capaian pembelajaran sub CPMK itu nanti itu ada urainya lagi, tegangan lentur dan geser. Masih menyangkut materi, karena ini materi mata kuliah ya. Tegangan utama, deformasi, itu kalian bisa lihat ya deformasi, ya ada 3, kita menghitung deformasi dengan 3 metode, ya. Metode integrasi, double integration, integrasi ganda, metode balok konjugasi atau yang biasa kita sebut conjugated beam, terus metode deformasi dengan menghitung deformasi dengan beban satu satuan atau unit load. Ya, jadi ini materi yang akan kita ini kan nanti. Saya minta keseriusan kalian ya. Sudah cukup ya Kak Elia itu ya? Atau penilaiannya lagi ya Kak Eli ya? Mungkin boleh sedikit dipampangkan ya. Screen berikutnya ya. Jadi biar sadar. Ini yang udah per minggunya, Bu. Iya, udah per minggunya. Enggak, udah kalau gitu nggak perlu lah. Saya rasa ini udah secara singkat aja. Yang per minggu ini nanti kita jalani bersama-sama. Tadi materi sudah tercakup semua di CPMK sama sub CPMK ya Kak Eli ya. Saya cuma secara garis besar mengingatkan mekanisme kita ini apa yang akan kita nilai ya. Jadi yang kita nilai itu ada UTS di minggu ke-8 ya, itu udah baku ya. Ada UAS di minggu berapa? 16. Ini mata kuliah kan 16 minggu ya, satu semester itu ya. 8 itu UTS, minggu ke-16 itu UAS. Ya. Terus sebelum UTS, sebelum UAS itu ada kuis. Jadi ada 2 kuis. Di minggu ke-6, di minggu ke-7 sama di minggu ke-15. Kuis. Oke. Nah, kemudian ya, bukan hanya kuliah biasa, sepanjangan kuliah biasa itu apa yang mau kita nilai? Katanya untuk meningkatkan nilai kalian. Tugas, mungkin tugas itu ya nanti kita lihat sambil berjalan. Sampai di mana penerimaan kalian akan materi ini. Mungkin akan kita suruh buat tugas 1 jam di kelas, terus kumpulkan
GCR udah punya ya masing-masing ya. Tolong yang masuk ke GCR tuh ya, yang dikasih apa ya, NIM sama kelas nggak usah ya, udah di kelas masing-masing, NIM aja. Ya, karena apa? Karena nanti ya sering mengalami ya, Bu, saya duduknya di sini, tahu-tahu nih kertasnya di mana kelas ujiannya ya. Jadi kami dosen juga dapat hard copy-nya sih ya. Itu. Nah, jadi tugas kembali lagi saya bilang nggak melulu ya one way. One way itu artinya dari kami saja dosen yang menyajikan ngoceh sendirian, entah kalian ngerti atau nggak tahu. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, Pak, kalau sekarang sih nggak ada pertanyaan. Nanti kalau udah nilai akhir, Bu, kenapa Bu nilai saya gini? Nanti saya akan pertanyakan balik. Kenapa ya kamu, waktu saya menerangkan itu kamu kok nggak nanya? Nah, saya pertanyaan balik. Nah, itu yang saya bilang gunanya. Dibuka aja itu wajah kalian, kasih lihat gitu tuh. Tuh ya, yang jelas tuh ya Ahmad Rafi, Ananda Rafi, ya, kelas C semua malah ya. Yang kelas A tuh ngapain ngintip-ngintip ya? Ini akan saya iniin. Ya, akan saya catat. Ya, kelas B itu ya, yang baru-baru 22014 Fatih apa tuh Fatir ya. Ngapain sih mau kuliah atau mau ini gitu ya? Kita nggak ini kok, ngapain nggak menilai dan nggak mengganggu kalian kok ya. Itu juga kelas A 220038 ya, menjadi catatan saya ya. Kelas B 22014. Ya, nggak apa-apa. Ada yang juga baru ini ya 22018 ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini saya nggak mau ya terus-terusan akan jadi menegur seperti ini ya. Masa yang kuliah siapa? Yang kuliah kan kalian, bukan saya ya. Jadi bukan kami, bukan Bu Marsyarli, bukan Bu Ade ya. Yang kuliah kan kalian. Nanti giliran kalian nggak lulus terus kemana-mana meminta-minta ya. Sekarang saatnya minta gitu, tapi nggak tahu tanya. Oke, ya ini jadi paling besar itu nanti ya saya membuat catatan tiap minggu. Saya punya catatan kecil nih, ya tiap minggu akan saya buat, ya. Yang tiap minggu ini ya siapa yang menjawab. Kemarin udah saya praktekkan, siapa tuh kemarin tuh ya? Rian, Safira, benar nggak di kuliah baja ya? Saya punya catatan, ya. Saya punya catatan. Siapa yang mau jawab, siapa yang mau ini. Saya optimis ya, kemarin kuliah baja oke, kalian dengan spontanitas. Nggak apa-apa dong, kita berinteraksi kok. Ya, jadi ini penilaian terbesar itu di interaktif. Jadi kadang-kadang kalau nilai, kadang-kadang kok ini kurang, ini tertulisannya kecil lah ya. Presentasi nilai atau tugas itu kita lihat aja kecil. Apalagi kalau ujian sih onsite udah pasti ya. Misalnya tugasnya udah kami bawa untuk ekstra saja, kerjakan di rumah, entah kalian nyamber dari siapa, fotokopi dari siapa, kami juga tidak tahu, tapi kami anggap cukup dengan interaktif. Kan kelihatan, jawab, nggak usah takut, jawab salah, nggak ada yang nilai kok. Kemarin juga banyak yang salah. Ya bukan, Safira? Iya, Ibu. Nah iya, yang jawab nggak apa-apa, nggak diminta kalian harus benar. Kalau harus benar kalian nggak duduk di sini. Ya, oke, itu permintaan saya. Jadi itu satu syarat utama ya. Buka videonya dan ayo kita sama-sama tampil. Ya. Itu satu ya. Jadi itu utama. Nah, terus absensi juga tolong, nggak ada yang keluar masuk, nggak ada yang izin ke WC apa kuliah. Kalau kuliah di kelas apalagi, saya nanti kalau kuliah di kelas nggak ada yang keluar masuk, udah nggak apa-apa dikasih izin 5 menit, 10 menit, 15 menit kita baru mulain, tadi 14.30 ya, silakan. Kalau nggak konsen. Kalian nggak konsen, yang lain terganggu, saya juga nggak konsen. Ya, keluar masuk izin. Ya, terus apa off cam lah Pak, kamera, alasan klasik. Ya udah nggak usah diperbicarakan. Kami akan mencatat semua itu ya. Tolong. Jadi keseriusan kalian juga, saya juga serius ingin menolong kalian. Ya, apa yang bisa dinilai? Nggak melulu dari jawaban kertas kalian di GCR, tidak. Oke?
sama, kami udah kesepakatan 3 kelas ini udah gabungan. Ya, dan kita udah punya kesepakatan ya, sama-sama kita menilai. Kita itu pesan saya ya. Jadi ada pertanyaan sampai sini? Belum Bu, makasih. Ya, kalau belum, ayo kita sekarang mulai sedikit introduction-nya ya, apa tadi tentang materi ya. Jadi saya membiasakan diri untuk menulis. Kenapa? Kalian juga saya minta, nah ini satu hal lagi sebelum lupa ya. Ya, saya nggak bisa mengontrol, tetapi saya minta. Wong saya juga membiasakan diri. Kalau saya mau ya, saya udah punya PDF-nya ya, sudah saya buat. Tinggal saya tampilkan satu-satu. Kecuali kelas C, nanti kelas C memang bentuknya beda ya, berbeda karena nanti latihan soal. Tapi ini saya nggak masuk ke soal, saya masuk ke materinya untuk ingat-ingat kembali ya. Jadi saya pun kalau mau udah punya ini buat di PDF ya. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Nih, kalau mau saya buat di PDF ya, tinggal saya ngomong, kalian terserah mau ngerti mau enggak. Tetapi saya membiasakan diri untuk menulis karena untuk koreksi juga. Kalau saya salah gitu ngomong, kan bisa aja. Terutama kalau konsentrasi terganggu. Ya, jadi saya minta kalian kesadaran offline begini atau kuliah onsite gitu menulis gitu. Jadi punya catatan. Saya ngalamin loh seperti kalian ya. Paling enggak kalau punya catatan sendiri itu ya, rasanya nanti walaupun mungkin awal-awal gitu nggak ketangkep ya, nyatetnya oret-oret gitu ya. Nanti kalau waktu membereskan di rumah kalau rajin, ya saya dulu begitu waktu kuliah. Saya kuliah di universitas yang sama ya sama kalian ya. Di Trisakti juga. Jadi saya ngalamin apa yang kalian alamin. Ya, jadi saya berusaha belajarnya tuh gitu. Lagi nangkep dosen pertama kali apa sih itu dia ngomong apa kita nggak ngerti ya, nulis gitu. Nah, ditulis acak aja gitu nulis. Oh, ketika di rumah mau merapikan baru tahu nih, oh ini apa sih ini? Kok 1 tambah 1 sama dengan 4 gitu umpama. Nah timbul pertanyaan kan. Nah dari situ tuh nanti awal diskusi atau minggu depannya boleh kalian tanyakan. Jadi bukan canggih sekarang bisa difoto. Makanya saya nggak begitu suka menampilkan saya pribadi ya PDF ya. Kenapa? Bukan yang nggak mau sih. Cuman untuk mata kuliah analisis struktur gini ya, ya pelan-pelan sambil kalian ngikutin step by step. Ya, jadi saya minta keseriusan kalian ditulis. Ya, kita mulai dengan materi ya. Saya screen dulu ya, share screen putih ya. Ntar saya ambil PDF gimana ini. Ini apa? Stylus hidup lah ya. Stylus saya udah mati, ini nggak apa-apa. Saya tulisnya pakai jari ya. Jadi materi ya, materi dari mekanika bahan. Dicatat aja kalian ya. Materi dari mekanika bahan tadi saya sudah uraikan ada 2. 1 apa tentang tegangan ya. Tegangan dan regangan sih sebetulnya. Maaf nih ya, ini stylus saya sudah baterainya belum saya ganti. Tegangan. Kedua, ini sebenarnya dengan regangan sih, tapi ini mungkin yang kita hanya bahas sepintas ya. Regangan. Oke. Kedua, kita akan mempelajari deformasi. Baterainya mana ini? Iyalah. Ya udah nggak apa-apa ini. Ya dua materi ini sepanjangan semester akan kita bahas ya. Mungkin nanti yang akan mengambil banyak sampai sesudah
apa namanya itu sesudah UTS juga tegangan masih akan kita perdalam lagi ya. Ini 2 aja nih materi, tapi 2 ini cukup. Saya mohon kalian bisa konsen. Oke? Ya, kalau udah ini saya hapus, kita mulai dengan yang pertama. Tegangan. Tegangan ya. Untuk sampai ke sini saya hanya mereview ya, mereview kembali ini sebenarnya sudah. Kalian sudah mengenal gaya, apa itu gaya ya? Kita nih namanya analisis struktur ini bermain dengan sipil ya, gaya. Ada berapa macam gaya? Yuk coba. Yang selama ini kalian pelajarin. Gaya. Gaya tarik geser, Bu. Enggak, belum sampai Aksial bu, aksial bu. Iya, aksial. Aksial. Gaya. Tunggu sebelum masuk ke situ, gaya itu ada 2 sebetulnya. Ada gaya luar, bukan ininya ya. Maksudnya statusnya ada yang disebut gaya luar dan ada yang disebut gaya dalam. Ayo, masih ingat nggak yang kelas C itu? Apa itu gaya luar, apa itu gaya dalam? Gaya luar ya, ada gaya yang bekerja di sistem struktur luar. Gini loh, ini cuma ini ya, ini apa? Sorry. Aduh. Ini ada yang namanya portal, katakan. Ada yang namanya balok. Ya. Ini elemen struktur kan ya, portal, balok ya, ini ya. Elemen strukturnya mana? Ini sistem struktur ya, ini balok. Ini namanya apa nih? Kolom. Ya. Ini apa nih namanya balok. Nah, kalau balok atau portal katakan ya, ini dibebanin, saya gambar lagi deh. Ini balok aja deh, balok yang simple. Ini udah ya, di semester yang lalu kan udah nih. Katakan ini engsel roll. Terus mungkin ada cantilever. Masih ingat-ingat ya? Terus kita bebanin mungkin. Nah, ada beban, kalian sebetulnya beban ini banyak. Enggak hanya terpusat dan terbagi rata, katakan. Nih. Balok A, B, C. Ya, dibebani dengan beban terpusat P, ton. Di sepanjangan itu ada berat sendiri ya, Q, ton per meter lari. Satuan itu ya, hati-hati ya. Ini ada panjang bentangnya ya. Ini berapa, ini berapa. Katakan ini L, ini A meter. Oke. Nah, terus apa yang disebut gaya luar? Yang mana yang gaya luar, yo? Gaya luar itu ya ini. Yang P, Bu. Iya, P. Terus apa? Q. Q. Iya, gaya luar. Nah, kembali lagi ke balok kita. Ada engsel roll begini nih ya, statis tertentu dibebani oleh Q, sepanjangan bentang, dan P. Tentu ada apa nih? Ada namanya reaksi, bukan? Reaksi perletakan, Bu. Iya, reaksi pertekanan. Katakan ini V, vertikal H, vertikal B. Itu termasuk gaya apa? Termasuk gaya luar VA dan VB. Gaya luar ya, oh di luar struktur mana sih sistem strukturnya? Sebetulnya sistem strukturnya itu kan yang ini bukan nih. Sorry. Ini nih loh, yang hijau ini nih. Balok nih, ini saya tebelin nih. Tuh, di balok AB nih loh. Balok AB ini kan punya dimensi bukan? Katakan kalau kita iris di sini, irisan DD. Gimana dimensinya? Katakan kalau struktur beton bertulang dimensinya B cm kali H cm. Ini irisan apa? Irisan DD. Kalau kita potong di DD, terus kita lihat irisannya itu bentuknya B cm kali H cm.
Ini materialnya dari apa? Bisa baja, struktur baja, ya, ikutin peraturan baja. Kalau dia materialnya beton, ya ikutin material struktur beton bertulang. Nah, itu kita ambil deh materialnya beton bertulang dengan kalau kemarin saya sebut properties ya, section properties ya, irisannya seperti itu, B cm kali H cm, itu beton bertulang, ya, material beton bertulang. Tentunya ya, nih sekali lagi, selain cerita lagi nih ya, gaya P dan Q itu gaya yang bekerja pada sistem struktur. Sistem struktur kita apa? Balok A, B, C. Ya, itu yang bekerja. Jadi P dan Q itu disebut apa lagi? Ini nih. Aksi. Jenisnya apa? Gaya luar. Oke. Ini pada sistem struktur ya, gaya yang bekerja di sistem struktur. Sistem strukturnya apa? Balok. Lalu ada gaya VA dan VB. Kamu tanya lagi, itu termasuk apa gaya luar? Itu apaan, Bu? Nah, itu tuh VA dan VB itu disebut juga apa ini? Reaksi. Inilah kita di sipil, dunia sipil tuh aksi harus sama dengan reaksi. Nah, di sini nanti ada berapa nih? Ada di yang kita mengenal berapa nih penyelesaian aksi sama dengan reaksi? Ada 3 bagi yang sudah pernah ya, persamaan apa? Kesetimbangan. Dapat diselesaikan dengan 3 persamaan kesetimbangan. Masih ingat? Kalau ada gaya P 5 ton, maka harus ada apa? Reaksi berapa? Sigma V. Harus sama dengan 0, berarti ada P ke bawah 5 ton, ada P ke atas, reaksinya 5 ton. Itu kesetimbangan namanya. Oke. Jadi ini persamaan kesetimbangan ini jangan pernah dilupakan sampai kalian lulus, sampai kalian kerja juga itu yang dipakai. Ya. Jadi aksi sama dengan reaksi, maka saya bedakan itu. Satu merah, satu biru, satu kelompok merah P dan Q, VA dan VB, satu kelompok biru P dan Q, sama-sama gaya dan sama-sama gaya luar, tapi beda. Beda nama. Ngerti nggak? Beda rumah, satu RT katakan tapi beda. Ya, yang satu yang biru itu aksi, yang merah itu apa? Pink, reaksi. Di mana aksi harus sama dengan reaksi. Kalau enggak, ya strukturnya roboh. Bagaimana mencarinya? Ada aksi, reaksi gimana nyarinya? Saya kasih merah tuh. Gimana cara nyari reaksi? Yaitu dengan apa? Persamaan kesetimbangan. Apa itu persamaan kesetimbangan? 3 rasanya udah pernah ya, yang kelas A dan B juga udah pernah. Apa Ananda coba sebutin? 3 persamaan kesetimbangan. Sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0. Iya benar. Ya, hafalin udah itu pokoknya itu aja dipakai. Ya. Nih bagi yang baru udah pernah itu, bukan baru di semester 1-2 itu udah ada. Tuh, itu pengertian gaya luar. Lalu apa nih gaya dalam? Yang disebut gaya dalam yang mana? Namanya luar ya luar. Dia gaya yang bekerja di luar material, di luar sistem struktur. Sistem strukturnya mana nih yang hijau ini lo tadi yang saya beli balok nih lo balok. Ini terbuat dari apa? Oh, kita ngambilnya dari beton bertulang yang dengan ukuran dengan bentuk segi 4 B cm kali H cm. Tentunya selain ini ada aksi tadi yang memikul reaksi peretakan yang pink. Selain itu, kedua-duanya ini memberikan apa tuh? Dirasakan nggak oleh hijau? Dirasakan. Kalau yang pink, nih gaya yang pink ini yang merasakan siapa nih? Ini perletakan roll, dan di sini perletakan engsel. Perletakan itu kalau kalian di lapangan nanti lihat dalam hal apa tuh nanti pondasi. Jelas? Tetapi sebelum sampai di pondasi, itu yang hijau tuh apakah tidak berperan? Berperan. Artinya apa? Dia juga merasakan dan merasakan P dan Q itu, beban yang bekerja itu, beban luar itu kan kita sebut ya gaya luar. P ton, Q ton per meter.
Nah, apa yang dirasakan oleh hijau itu yang kita sebut gaya dalam. Nih, saya pakai lingkaran hijau. Gaya yang bekerja di dalam material sistem struktur. Di sini sistem strukturnya apa? Elemen strukturnya apa? Cuman balok. Kalau ada portal ada apa? Ada balok, ada kolom, bahkan ada pelat. Oke? Ini pengertian dulu ya, ada gaya luar, ada gaya dalam. Jadi kalian jangan rancukan. Ada pokoknya sistem struktur dibebani oleh gaya luar, P dan Q itu yang tadi biru. Kemudian dia akan siapa ini mau mikul nih? Tentunya ke perletakan. Perletakan itu ibarat kaki kita nih. Ya. Yang mana yang pink itu loh? VA, VB. Bagaimana cara nyari VA, VB? Dengan tadi persamaan kesetimbangan. Kita mengenal 3 persamaan kesetimbangan. Karena gayanya semua aksinya adalah vertikal semua, maka kita menggunakan persamaan kesetimbangan sigma V sama dengan 0. Nanti kalau ada momen ya momen. Kalau ada gaya horizontal ya pakai sigma horizontal sama dengan 0. Pokoknya persamaan kesetimbangan itu ada 3 aja. Untuk mencari reaksi itu tadi. Reaksi itu dikemanain? Nanti reaksi itu perginya material yang akan memikul mana? Material itu pondasi itu loh. Jadi ibaratnya kaki kamu tuh pondasi, elemen strukturnya pondasi. Nah, lain-lain lagi selain pondasi, apa gunanya itu struktur beton bertulang yang hijau itu, elemen struktur yang balok itu? Itu dia juga bekerja. Nah, itu yang disebut gaya dalam. Nah, gaya dalam itu gaya yang bekerja di dalam elemen struktur yang hijau. Apa aja? Ayo coba kalau kalian tahu. Di potongan DD itu ada berapa gaya dalam yang bekerja di situ? Jawab Ananda, jawab lagi. Yo, nggak apa-apa. Makin ini makin apa yo? Gaya dalam? Ada 2, Bu. 2 apa 3? 3 dong. 3. Selalu tuh 3 tuh di kepala tuh 3. Dari dulu 3 tuh nggak sakti. Baik kerangka batang gue 3 bukan? Iya, Bu. Apa yo Ananda? Gaya dalamnya apa? Masa lupa. Momen lintang normal, dan normal. normal. Jadi kita namain karena irisannya di D berarti MD, LD, MD normal. Tadi kamu udah ada yang sebut-sebut gaya aksial. Aksial itu sama dengan gaya normal. Ya, gaya yang sejajar sumbu batang. Tuh 3 tuh hijau tuh. Jadi saya bedakan itu warnanya. Yang hijau itu adalah gaya dalam jenisnya, bukan gaya luar. Gaya luar jenisnya ada yang biru, ada yang pink. Sedikit membedakan satu kelompok dia cuman tetanggaan gitu loh ya, satu RT tapi tetanggaan. Yang biru itu kita sebut aksi, sementara yang pink kita sebut reaksi. Nah kamu tentu tanya lagi nih, reaksi itu siapa yang mikul Bu? Itu fondasi. Entah nanti ditentukan tuh geotek kan, fondasinya mau pakai tiang pancang atau fondasi setempat, macam-macam deh. Sedangkan yang biru ya, sedangkan selain gaya pink sebagai reaksi, ada lagi tuh di hijau itu bekerja. Kalau nggak ngapain itu kita pakai material yang beton bertulang atau struktur baja, kalian mempelajari mata kuliah struktur. Karena di hijau itu tuh itu ada bekerja yang karena dia bekerja di dalam materi, di dalam elemen struktur di materialnya. Ya, tergantung nih materialnya dari beton atau dari baja atau dari kayu. Nah, dan yang masing-masing diatur oleh peraturan masing-masing. Nah, gaya dalamnya apa yang bekerja? Saya potong itu di DD, irisan DD. Ya, anggap ini materialnya struktur beton bertulang dengan ukuran B cm kali H cm segi 4. Ya, apa yang bekerja di situ? Momen, lintang, dan normal. Ya. Bagaimana mencari momen lintang dan normal di DD? Kalau ini diketahui misalnya sekian meter, B meter. Dari sini
Itu urusan semester 1, 2, 1 apa 2, nggak tahu. Oke? Di setiap titik di sepanjangan balok ABC kita bisa menghitung gaya-gaya dalam. Artinya kalau saya mau nyari lagi di sini nih, tulisan EE katakan. Bisa dicari gaya dalam? Bisa. Gaya dalamnya apa? ME, LE, dan NE. Ya, itu gaya-gaya dalam. Ingat, jadi gaya dalam tuh yang ungu, yang hijau, itu gaya dalam. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas ya. Ini ceritaan nih. Ini dulu dipahami, jadi jangan rancu terus langsung hitung. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya hapus ya. Oke, clear. Nah, itu pengertian gaya. Ada gaya luar, ada gaya dalam. Nah, sekarang kita bicara apa nih tentang tegangan. Apa sih itu tegangan? Kembali lagi. Tadi balok kita, tuh saya gambarkan tadi kita, ya, ini balok. Balok AB aja deh, nih. Ada bebannya tadi biru. Kilon per meter lari. Terus di sini kasihlah beban terpusat P ton. Sepanjang berapa nih? Katakan ini B meter. Ini L. Tuh. Katakan tuh balok kita ya. Lalu apa yang kita mau cari ini sih sebetulnya tadi lanjutan tadi yang hijau tadi mesti nginget-nginget ya gaya dalam, langsung aja ke sasaran ya. Saya akan mengambil potongan tadi potongan kita di sini ya DD. Lagi-lagi ini apa potongan DD ini saya gambarkan yang simpel aja nih. B kali H cm. Ini irisan DD. Bisa dibayangkan ya irisan DD ya, tegak lurus bidang gambar nih. Ya, tegak lurus bidang gambar. Ini dari struktur beton bertulang. Kalau baja nanti profil lagi susah lagi. Ini yang simpel, yang B kali H cuma segi 4. Ya. Langsung hitung gaya dalamnya. Bisa ngitung gaya dalam? Itu urusan. Ini A meter. Itu gaya dalamnya berapa? MD, ND, LD. Satu-satu ini namanya apa ini? Gaya momen. Ini namanya apa nih? Gaya normal. Ditulis ya yang benar. Jadi nanti tahu nih. Ini disebut apa ini? Gaya lintang. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ada 3 ya selalu gaya dalam ya. Gaya momen. Jadi momen tuh jangan terheran-heran. Itu termasuk jenisnya apa? Gaya. Ya. Lintang ya gaya lintang, normal ya gaya normal. Nah pengertian, karena ini pada struktur baja nanti yang lalu-lalu timbul pertanyaan. Ya saya diomelin sama dosen-dosen struktur. Nggak ngerti gaya lintang itu apa. Namanya lintang ya, gaya yang melintang. Biasa kamu kalau ngasih tanda gaya lintang nih, saya satu-satu nih ngulangin ya. Biasa begini kan. Ini gaya lintang yang positif apa negatif? Apa Raffi? Ahmad Raffi? Yang ini apa nih? Gaya lintang apa nih? Yang kiri positif, kanan negatif. Iya, ini L yang positif, ini L yang negatif. Ya jangan salah, tanda tuh penting ya. Kalian biarpun angkanya benar ya, mulai sekarang sampai analisis struktur nanti kemana-mana ya. Kalau tandanya salah, apalagi momen, semuanya aja deh. Terbalik tanda ya, terbalik tulangan ya. Makanya jangan heran bangunan sekarang banyak yang roboh. Angkanya benar, tapi bayangkan terbalik ya. Ya, di tanda.
Gaya lintang. Artinya apa nih kalau saya memberikan tanda begini? Nih di sini nih. Sedikit sebelah kiri potongan ke atas, sedikit sebelah kanan potongan ke bawah. Ini gaya lintang yang positif. Kalau seperti itu. Jelas ya? Lagi misalnya nih saya ngambil yang hijau muda di sini nih potongan nih ya. Kalau ada begini, ini L-nya apa nih? L-nya Negatif, Bu. iya, betul. Sadarin ya ini ya, gaya lintang positif, gaya lintang negatif. Terima kasih tadi Raffi menjawabnya. Nah, kenapa ini penting? Pengertiannya juga penting. Coba kalian lihat itu. Ya, gaya lintang itu apa? Artinya gaya yang melintang, yang melintangi sistem struktur atau elemen struktur. Elemen struktur kita ini balok AB. Balok AB itu apa? Horizontal bukan? Itu gaya yang melintang itu gaya apa? Gaya vertikal bukan? Sadari ya, nanti ketemu nih mas saya di struktur baja, nanti jangan sampai ada yang tanya ya, mana nanti terutama nanti di last tuh ya, longitudinal, transversal ya, bahasa soalnya longitudinal sama transversal. Nah pertanyaan lagi nih, bahasa itu kan bahasa enggak yang bagaimana transversal itu, gaya lintang itu transversal atau longitudinal? Kira-kira tebak aja, siapa yang bisa jawab? Transversal, Bu. Transversal, betul ya, tegak lurus. Jadi ingat-ingat, nanti dibaca ketemu tuh las itu ada gaya transversal, gaya longitudinal, nanti jangan bengong ya. Longitudinal tuh ya yang mana nih? Atau aksial, ini nih yang disebut ini nih, gaya normal ini gaya sama dengan gaya, dicatat aja aksial. Ini aja udah menunjukkan aksial. Aksial itu apa? Sumbu bukan? Jadi artinya apa? Gaya yang bekerja sejajar sumbu sistem struktur. Sumbunya mana itu? Nanti kita belum bicara sistem sumbu ya, nanti sistem sumbu ada lagi tuh. Misalnya begini nih. Saya menganut ini Y, ini Y, ini X. Nah, ini di sini ada apa ini? Sumbu set. Ini O, titik origin. Itu perjanjian tanda kita ya. Sumbunya kita mengandung, boleh mau yang X jadi Z, yang ke sono Z boleh. Tapi saya menganut Y yang vertikal, pokoknya X yang horizontal, Z itu longitudinal. Ya, jadi kalau di sini setnya mana tuh? Ini nih. Sumbu set. Bisa dibayangkan ya? Kan potongannya DD itu di sini nih. Tegak lurus bidang ini. Jelas ya? Jadi sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya vertikal, sumbu setnya tuh ini nih. AB, balok AB. Itu gaya longitudinal nanti tuh. Ya, ini saya menerangkan ya satu persatu. Dan lalu gaya momen. Kalau momen jelas. Momen lain lagi nih ceritanya nih. Pokoknya kalau ada sistem struktur ya AB balok, ini balok kan ya yang simple beam namanya, simple cuman axial roll statis tertentu dibebani dengan beban terbagi rata Q dan beban terpusat P. Balok ini pokoknya sistem struktur apapun, portal kayak balok balok atau kolom di portal, kalau dibebani dengan suatu beban luar, ya, dia akan apa? Akan berdeformasi. Nah, kalau balok kita sebut melentur. Ya bahasa Indonesia melentur itu ke bawah ya, atau ke atas. Kalau bebannya dari bawah ke atas berarti melentur ke atas. Ini yang disebut garis lentur atau garis elastis. Dicatat ya. Garis elastis atau garis lentur. Dia akan melentur. Lenturan ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh yang namanya ini nih, gaya momen. Ya, jadi dia akan melentur. Selain dia melentur, dia akan berputar sudut. Coba lihat. Ini kita tarik garis singgungnya, mana putaran sudutnya di A. Ini disebut theta A. Theta juga bukan hanya di A.
Umpama ini nih, ini irisan kita ambil yang ini irisan EE. Tadi irisan DD ya. Ini saya ambil irisan EE. Ini yang ini. Ada putaran sudut di E. Ada. Mana putaran sudut di E ini? Tarik garis singgungnya. Balok asalnya mana? Balok asalnya kan horizontal. Maka putaran sudutnya mana? Ini. Ini disebut theta E. Di B, paling jelas di B. Tarik garis singgung di B. Ini garis singgung di B. Ini theta B. Jadi kesimpulannya, gaya momen akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan apa? Lenturan yang kita kasih. Iya, yang kita kasih notasi Y. Aduh, Y ini ya Y. Ya, dan Y atau apa delta ya biasanya juga ya, Raffi ya. Dan putaran sudut boleh V, boleh theta ya, whatever lah. Jadi ada dua nih, ini yang kita sebut deformasi. Jadi V dan Y yang kita sebut deformasi. Deformasi ada dua, yaitu apa? Ini yang disebut putaran sudut, dicatat aja nih, putaran sudut. Ini apa nih? Lenturan atau lendutan. Lendutan atau lenturan. Ini kebetulan lenturannya apa? Vertikal, karena bebannya beban vertikal. Lah kalau pada portal ada lenturan apa? Horizontal. Ya pokoknya ini dua macam. Ini nanti masuk session kita atau materi kita yang kedua, yaitu menghitung deformasi. Ini ya, ini deformasi. Ini materi kita yang kedua. Nah sekarang kita hanya berkutat pada yang pertama dulu aja. Tegangan. Ini hanya menjadi catatan. Deformasi itu apa sih? Ada dua, yaitu apa? Putaran sudut dan lenturan. Nah kalau kalian lihat, ini baru lihat dari deformasi dan lenturan ya, itu kan menimbulkan atau disebabkan oleh apa tuh? Ini disebabkan oleh apa? Ini jelas-jelas ya disebabkan oleh gaya momen. Gaya momen ini adalah apa? Salah satu gaya dalam. Nah menjadi pertanyaan, apakah cuma momen yang menimbulkan deformasi? Enggak, semuanya menimbulkan deformasi. Gaya normal misalnya, gaya normal itu bekerjanya sejajar sumbu ya. Misalnya gaya normal tekan, dia akan menimbulkan deformasi apa? Menjadi pendek, bukan? Kalau ditekan, ya kan? Ada deformasi horizontal. Gaya lintang pun ada, tapi itu kita nggak bicarakan dulu. Deformasi itu nanti masalah nanti. Kembali kita ke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kita kembali ke tegangan. Ada pertanyaan? Nggak ada, saya lanjut ya, saya hapus ya. Yang baru kalau nggak ngerti ya tanya, nggak apa-apa. Balik, nih ya, balok lagi nih ya. Balok AB dibebani dengan Q dan P ton. Tadi kita ngitung dulu gaya dalam, nanti ditanyakan. Kalau kita ini kembali ke tegangan ya tadi ya, materi kita tegangan. Ini saya pengertian gaya dalam dulu ya. Jadi tadi ini gaya dalam nih di DD, potongan DD. Pakai warna lain ya, sengaja hijau ya. Di sini kita bisa melihat ada gaya dalam, ada berapa? Ada 3 ya. Saya mulai dari ini aja deh, dari normal dulu deh. Normal di D. Terus apa? Momen di D. Lintang di D. Ini nih, 3 ini nih, yang hijau ini, ya, secara analisis struktur, dia menjadi apa ini? Aksi. Aksi yang bekerja di mana? Di, namanya gaya dalam. Elemen struktur. Atau dalam hal ini apa? Balok ya.
Bekerja di dalam itu artinya apa? Aksi di elemen struktur. Artinya apa? Apa artinya bekerja di dalam elemen struktur? Kan gaya dalam. Elemen struktur itu terdiri dari apa? Kan saya tadi udah bilang. Nih, katakan kita ambil dari beton bertulang dengan ukuran B kali A. Ini ada DD ini ya, ini tulisan DD. DD ini ada dimensinya ya. B kali H segi 4. Jadi ini elemen apa? Aksi ini bekerjanya di mana? Di sini nih loh. Di material. Oke, aksi ya, ingat-ingat aksi ya. Tentunya sekali lagi. Ada aksi, ada apa? Ada reaksi. Jadi ada aksi, ada reaksi. Tetap ya di elemen struktur ya, ada aksi, ada reaksi. Reaksi juga di mana? Di elemen struktur. Nah, tinggal lihat elemen strukturnya ini di sini apa? Balok ya. Baloknya itu terbuat dari apa? Baja atau kayu? Atau beton? Beton. Dengan materialnya itu ini B kali H. Ini tadi. Nih. Jadi ada aksi, ada reaksi. Jadi sekali lagi, kita di dunia teknik sipil yang bicara aksi dan reaksi. Nah, reaksinya tuh apa? Nih, saya hapus ya. Ada aksi, ada reaksi. Kita masuk nih ke ini kita ya, apa aksi sama reaksi. Mana sih? Sorry, ini kado. Nah, apa ini? Udah saya ulangin deh. Nah, tuh. Jadi ada aksi, ada reaksi. Nih, ini gaya normal ya. Akibat gaya normal, aksinya, ada reaksinya. Saya pakai hitam aja. Reaksinya, kita sebut tegangan normal. Dicatat. Jadi, simbolnya sigma N. Sigma N. N normal ya. Tegangan normal. Ini reaksinya nih, hijau sama hitam nih. Ya. Lalu yang kedua, akibat momen, kita aksinya, reaksinya, tegangan. Momen itu kan biasanya momen apa tuh? Momen lentur ya. Kita menyebutnya momen lentur. Jadi ini tegangan lentur. Notasinya sigma L atau sigma M. Saya nggak pakai sigma L dulu deh, sigma M deh. Sorry, sigma M. Dicatat ya. Kemudian yang ketiga juga menimbulkan reaksi tegangan, aksinya gaya lintang menimbulkan tegangan bukan tegangan lintang sebutnya. Tegangan apa? Geser. Simbolnya adalah tau. Nah, ini tegangan yang akan kita pelajari 3. Sigma normal, sigma momen, dan tau. Yang hitam itu jadi calon ceritanya, itu statusnya apa tuh? Reaksi pada elemen struktur. Kebetulan elemen struktur di sini balok, beton bertulang dengan bentuknya B kali H. Macam-macam nanti section property sebagian kelasnya udah tahu ya. Kadang-kadang ada bentuk apa T ya, atau T terbalik, atau H ya, belum balok beton bertulang kan macam-macam bisa kita bentuk ya. Yang normal yang maksudnya yang paling basic adalah B kali H. Ada pertanyaan?
Jadi tegangan itu adalah reaksi dari gaya-gaya dalam. Ini tegangan ini reaksi ini nih kalau boleh itu reaksi dari gaya dalam. Gaya dalamnya yang mana? Ini sekali lagi saya ngingetin yang hijau ini gaya dalam. Apa arti gaya dalam? Gaya yang bekerja di dalam elemen struktur. Ini statusnya apa? Aksi. Nah, reaksinya yang mana? Reaksinya adalah yang hitam. Ini reaksinya. Ini yang mau kita hitung. Oke, nggak ada pertanyaan? Saya hapus ya. Kembali lagi nih. Saya langsung aja nih ya. Akibat normal. Apa tadi? Sigma N. Akibat momen. Ini momen bisa aja di D atau di E, di mana aja ya. Apa tadi? Sigma M. 3. Akibat gaya lintang. Tau. Nanti kita bahas satu-satu apa rumusnya ya. Tapi ini dulu, bagannya dulu yang kita. Akibat gaya normal dan akibat momen itu biasanya akan terjadi bersamaan. Ya, terutama pada kolom ya, balok juga sering terjadi bersamaan. Itu kita sebut, lihat aja notasi juga sama kan, sigma ya. Ini nanti yang kita sebut tegangan lentur. Atau kita menggunakan ini, sigma lentur, sigma L. Gabungan dari gaya normal dan gaya momen. Oke. Beda nih dengan L. L ya tau. Tau itu kita sebut apa? Tegangan geser. Pahami dulu nih. Ada sebab musababnya nih. Jadi ada hukum sebab akibat, ada aksi, ada reaksi. Dah? Nggak ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini sasaran kita izin bertanya. apa? Siapa yang nanya? Saya Bu, izin bertanya Bu. Iya, kenapa saya Dan? Berarti lintang itu nggak mengalami deformasi lentur gitu nggak sih Bu? Kok deformasi sih? Gaya lintang tuh gaya yang melintang kok. Jadi lintang itu nggak mengalami kelenturan. Ya beda dong, jenisnya beda kok. Masa lintang mengalami kelenturan gimana sih kamu? Kalau gini ya, kalau tadi balok AB ya. Ini kan cuma segaris nih balok AB. Tadi irisan kita yang hijau ini adalah irisan sini ya, DD ya. Yang kita ini bentuk ini bisa ngerti ya, ini B kali H ya. Ini tegak lurus ini nih arah sini nih kan. Ya. Ini tadi sumbunya, terus ini sumbu setnya itu yang ini ya. Gaya lintang itu kalau gaya lintang itu ya, kalau irisan DD itu katakan di sini ada gaya lintang D positif, LD positif, ini LD positif ya. LD positif, katakan dihitung LD positif. Bagaimana sih bentuknya itu keruntuhan? Ini balok kan ada begini nih, kalau saya gambarin 3 dimensinya. Nah, ini peletakan A. Ya. Terus peletakan D. Sedikit sebelah kiri, dia di atas, sedikit sebelah kanan, dia di bawah. Nah, tuh. Ini peletakan BB. Duh. Oke. Bisa dibayangkan nggak? Dia geser begitu loh. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi di sini terjadi apa? Ini satu ke atas nih. Kalau dia balok ini mau patah ya, pakai merah deh biar jelas. Satu mau ke atas, satu mau ke bawah. Jadi dia akan putus seperti itu loh kalau itu dilampaui gaya lintang atau tegangan ini ya yang merah ini terjadi kalau tau D-nya itu melampaui lebih besar dari tau D izin. Nanti ini tergantung izin itu tuh sekali lagi saya bilang materialnya apa? Ini beton ya beton. Lihat di peraturan beton. Kalau itu dari baja ya tegangan izin baja.
Itu keruntuhan, geser namanya. Menggeser, putus. Ya, putus di tengah begitu, terus satu menggeser ke atas, satu menggeser ke bawah. Tuh kalau gaya lintangnya positif. Lah kalau gaya lintangnya negatif bagaimana? Satu ke bawah, yang ini yang ke atas nih. Saya pakai warna lain. Ini begini, terus yang ini kemana? Ini gini, satu lagi begini. Ini gaya lintang apa? Negatif. Satu ke bawah, satu ke atas. Itu kalau keruntuhan akibat gaya lintang negatif di D. Makanya tanda itu penting. Jadi ini masing-masing jenis beda, bukan lentur atau apa. Kalau lentur ya akibat momen lentur dan digabung dengan normal masih kita namakan. Nanti kalian lihat kenapa dinamakan lentur juga, karena normal pada umumnya gaya normal itu nggak bisa kita suruh, ayo bekerja persis di sumbu sini nih, nggak bisa, disentris namanya. Bagi yang udah pernah kelas C udah nggak tahu ya disentris. Itu kan bisa eksentris bukan? Benar nggak Ananda? Ahmad, Raffi? Iya Bu, ada jaraknya Bu. Iya, jadi kita tidak punya rumus untuk gaya normal yang eksentris, maka gaya normalnya dipindahkan ke sentris. Akibat memindahkan gaya normal ke sentris, timbul momen. Momennya ya, makanya ini dijadiin satu, ini nih sekelompok sendiri digabung. Beda dengan ini. Itu menjawab sementara ya Zaidan ya. Jadi lintang itu beda sendiri ya, itu gaya lintang itu melintang. Sedangkan kalau normal itu gaya aksial. Kan tadi dia bilang sejajar sumbu elemen struktur ya, sumbu set tuh sebetulnya ya. Oke, sampai di sini dulu deh. Lalu sasaran kita sedikit lagi. Udah menjawab, udah. Sedikit lagi tadi ya. Tadi ada tegangan akibat normal, tegangan akibat momen, sama tegangan lentur. Ini tadi udah tahu ya, kita sebut nanti kalau digabung sigma lentur. Ya, tegangan lentur. Tegangan lentur. Sasaran kita adalah mencari ini yang maksimum nih. Tunggu dulu sebentar. Kalau yang ini dulu ya. Ini apa ini? Tau atau tegangan geser. Ya. Sasaran kita apa sih? Sasaran kita adalah gabungan ini tiga-tiganya. Itu yang disebut apa? Tegangan utama. Tegangan utama. Atau apa? Masih ingat nggak? Siapa ingat? Nanda atau Ahmad, Raffi? Ingat nggak apa itu tegangan utama? Tegangan dalam, Bu. Kan. Tegangan sebetulnya itu, kalau bahasa asingnya, tegangan utama itu prinsipal stres. Tegangan itu stres ya. Stresis. Atau tegangan utama ini. Atau yang paling ekstrim lagi kalau bahasa sederhananya ini keadaan maksimum. Jadi semuanya serba maksimum. Nah, gunanya untuk apa? Nanti kita bandingkan ini maupun ini nih dengan sesuai dengan materinya. Ini nggak boleh harus lebih kecil atau paling nggak sama dengan tegangan lentur izin. Yang ini juga sama, harus lebih kecil sama dengan tegangan geser izin. Tergantung materinya. Kalau materinya beton ya tegangan lentur beton, pakai ACI itu yang kita punya SNI ya. Kalau lentur apa tegangan geser beton pakai juga ada di SNI. Baja juga ada. Berapa? 1749 ya kalau nggak salah. SNI 1249 atau 1749. Kalau dia melampaui apa yang terjadi, kita harus desain ulang, rubah dimensinya. Tadi dimensinya katakan B-nya katakan nih 20 cm, 50 cm. Kalau ininya kurang,
atau ininya besar sekali, sigma lentur yang terjadi sangat besar melampaui sigma lentur izin, kita redesign ulang. Misalnya baloknya diperbesar, katakan 30, 70. Ini yang namanya kita desain struktur. Itu tugas kalian sebagai, kalau kalian terus nanti akan bekerja di ranah sipil dengan passion ya, kalau menurut saya. Seru sih. Kita mendesain ulang itu ada suatu keyakinan kita ya, ada engineering judgment, ada segala macam gitu. Ya, ilmu kita terapkan. Sampai ini keluarnya tidak boleh melampaui tegangan izin dari masing-masing material. Tentunya kalau material baja ya kelihatan baja, kabel baja. Kalau beton ya beton. Izin di beton berapa, izin di baja berapa, ada. Oke, itu dulu sementara itu. Nanti minggu depan kita akan lanjut satu persatu kita bahas. Mulai dari tegangan normal dulu, ini sigma N kita namakan. Kemudian ini satu-satu dulu. Kalau dia single saja sigma M. Tapi kalau dia ada gabungan, dia menjadi apa? Sigma L. Minggu depan kita satu persatu. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Memang mesti pelan-pelan. Ya, saya juga berusaha pelan-pelan. Makanya sambil nulis gitu loh ya. Artinya nih, ya, kalian jadi coba dimengerti sedikit-sedikit. Nah, tadi seperti Zaidan nggak ngerti, ya oke, tanya. Jadi sasaran utama kita tuh nanti ini. Nih, ini materi di hampir 3/4 semester ya. Lewat UTS tuh masih kita bicara tentang tegangan. Karena banyak sekali ya. Oke? Ada yang masih mau bertanya? Minggu depan kita mulai dengan tegangan akibat G normal atau sigma N. Ini dulu nih. Bagaimana diagramnya, rumusnya apa. Saya izin bertanya, Bu. Siapa ini? Namanya siapa kamu? Raffi Akila. Gimana, Raffi? Biasanya kalau potongan itu sudah dapat dari Solo atau potong sendiri, Bu? Maksudnya jaraknya atau apanya? Ini saya clear dulu ya. Iya, Bu, Maksudnya apanya nih? Jaraknya? Potongannya itu biasanya dari Solo atau kita sendiri, Bu? Nih, katakan balok tadi ya. Ada beban ini ya. Terus langsung hitung, biasakan diri. Langsung ini hitung. Ini statis tertentu masih ya, seluruh semester 3 ini. Bisa ngitung ini? Saya bukan urusan saya lagi ya. Hitung ini. Ini bebannya katakan cuman simple ya, doang, kiloton per meter. Tentunya ini mempunyai dimensi, bukan mempunyai dimensi. Panjangnya L meter. Bisa ngitung LVA VB? Harus bisa. Berapa ton? Ini berapa ton. Lalu nanti diminta, misalnya tolong ambil potongan sejauh katakan meter dari titik A. Ini kita sebut aja potongan CC. Bagaimana bentuknya CC? Bisa saja nggak segi 4. Ini bagi yang udah pernah. Ananda ya benar ya begini ya? Pernah ya? Iya, Irisan CC, ini irisan CC. Tentunya ada dimensinya nih. Ini berapa senti? Ini berapa senti? Ada dimensinya, ada. Sumbunya juga ada. Sumbunya mana? Ini. Saya menganut ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Z. Ini saya ngangkat kita satukan ini O, titik origin. Itu seperti itu. Kalau kita lihat itu irisan CC itu simetris terhadap sumbu Y ya, tapi tidak simetris terhadap sumbu X. Benar? Jadi ditentuin pasti Raffi Akila ya. Jadi nggak mungkin ya kita pengennya di mana gitu, kita mau hitung di mana. Karena apa? Tadi kan saya sudah bilang
Gaya MLN itu kan gaya dalam. Gaya dalam itu bekerjanya di mana? Tadi yang udah pertama-tama saya kasih hijau semua nih. Kerjanya di sepanjang ini. Jadi kalian bisa hitung di mana ini mau ditanya. Atau bisa juga pertanyaannya di mana yang maksimum. Nah, cari apa yang menyebabkan maksimum. Kan gaya dalamnya ada 3. Ada M, L, N. N sih statis ya. Dari A sampai B sama di sini nggak ada gaya vertikal doang, nggak mana ada gaya normal. Gaya normal itu gaya horizontal kan di sini ya. Jadi ini nggak ada, udah aman. Nah antara momen sama lintang dicari di mana. Kalau ditanya di irisan mana tegangan itu maksimal. Jadi ini nggak dikasih nama CC. Irisan di mana tegangan maksimal. Cari apa? Yang memungkinkan maksimal kan ini nih. Masih ingat nggak? Kalau Y, M sama dengan fungsi X. Ini matematik lagi. Kan kalau kamu lagi semester 1, ini kan X gitu, enggak? MX sama dengan VA kali X, min Q kali X kali setengah X. Masih ingat? Secara matematik saya bisa menuliskan YM sama dengan fungsi X, bukan? Kemudian kalau kita mau maksimum, ini fungsi ya, fungsi matematik. Kalau mau cari YM maksimum gimana? Dia apa? Ini kan sama dengan 0. Ini YM maksimum bukan? Benar nggak secara matematik? Maka dari itu tadi CP-nya kembali lagi di RPS kita mesti tahu matematik. Ini nggak usah dibilangin. Kalau ada satu fungsi, ini matematik di persoalan matematik. Mau kita ditanyakan maksimum, ini fungsinya nih, makanya saya kasih notasi fungsi momen. Maksimum. Kalau ada fungsi maksimum, bagaimana secara matematik? Turunan pertamanya sama dengan 0 kan, udah pasti fungsi itu maksimum. Ketemu apa nih? Kalau dy dx sama dengan 0, ketemu x-nya kan? X itu apa? Ini loh. Di mana dia maksimum? Berapa meter? Jadi belum tentu juga ditanya, ini menjawab pertanyaan Raffi Akila tadi, belum tentu juga ditanya, oh hitung di CC. CC-nya ditentukan A meter dari A. Belum tentu. Bisa saja kalau pertanyaan, ya, hitung di irisan maksimum. Yang menimbulkan, tanya dulu nih, yang menimbulkan maksimum itu momen kan? Kenapa lintang nggak menimbulkan maksimum? Kenapa? Kalau M maksimum maka apa? Lintang sama dengan 0 bukan? Turunan pertama dari momen adalah apa? Lintang, gaya lintang bukan? Ini analisis struktur. Maka dari itu saya bilang harusnya nih di semester ini 3 ini kalian udah harus lulus semester 1, 2. Atau paling nggak lulus, coba ini tanyakan kembali. Ya, Raffi Akila ya belum tentu ditanya, ya umumnya sih ditentukan irisan CC sejauh A meter atau sejauh sekian meter dari titik B itu ditentukan. Tetapi ada perkalanya pertanyaan, ini namanya kan kita menganalisa gitu loh ya. Itu engineering judgment kita, di mana letaknya dia maksimum, itu yang kita cari. Belum tentu A meter itu tuh irisan CC itu maksimum, belum tentu. Tergantung dari beban luarnya berapa, bagaimana posisi beban luarnya. Kalau simetris gini bagaimana? Udah pasti apa? Maksimumnya pasti di tengah ya. Ini Y maksimum nih. Udah pasti lendutan maksimum. Momen maksimumnya pasti di tengah. Kalau simetris, lah apa di lapangan itu sesimpel itu? Cuman walaupun baloknya simetris, katakan kalau saya kasih lagi beban lagi satu lagi, katakan di sini, beton. Apakah dia tetap di tengah? Ya enggak, dicari. Momen maksimumnya di mana? Jelas ya, Raffi Akila ya? Jelas Bu, terima kasih Bu. Nah, kembali sama-sama. Yang lain ada pertanyaan lagi nggak?
Aduh, makanya itu mesti semester 1, 2 ini kalian sudah mungkin harus luar kepala ya tentang momen, fungsi momen ya. Eh, momen menghitung gaya-gaya dalam lah istilahnya ya. Karena ini sekarang ini kita udah nggak sempat lagi untuk bicara tek-tek bengek seluk beluk itu kayak momen maksimum sama dengan gaya lintang. Momen maksimum lintangnya 0 karena lintang itu adalah turunan pertama dari momen. Kalau turunan pertama dari momen sama dengan 0 ini tadi nih, maka lintang adalah maksimal. Terus semester 1, 2 bukan? Nanti ketemu lagi sama Ibu Marsyarli. Ibu Marsyarli kebetulan mengajar ya kelas C ya yang nggak lulus untuk semester 1 ke semester 2 nggak tahu deh. Oke, dah kalau nggak ada pertanyaan, aduh ini udah lewat jam ini. Udah pada bosen kali ya. Sudah ini screenshot kah? Siapa tuh yang tugas screenshot? Tadi di kelas C siapa ya? Siapa tadi di kelas C? Saya kok lupa ya. Di kelas A, Safira sama Lia. Kelas B belum ditunjuk sama Bu Marsyarli. Siapa yang mau dengan ini kelas B yuk? Halo kelas B yang mau jadi narahubung? Boleh satu orang. Maharani sama berdua. Siapa lagi kelas B? Maharani, Bu Marsyarli, itu dicatat aja 220011. Tolong Maharani kamu itu kirim itu ya apa? Nomor telepon kamu ke nomor telepon Bu Marsyarli ya. Halo, Maharani. Baik Ibu. Ya, Bu Marsyarli ya, ntar hubungnya ya. B, siapa lagi? Satu lagi deh, nanti jangan ini. Kalau pas nggak hadir, kali nggak berdua. Siapa nih kelas B? Itu belum dikasih identitas, Susaidan kok dihapus ya? Kelas apa kamu? Kelas A saya Bu, sebentar. Ya yang kelas B Yong, kok nggak ada ini kelas B yang mau jadi ini. Saya boleh Bu. Siapa kamu? Dipo Alam. Oke, nanti cari tahu nomor telepon Bu Marsyarli kerjasama dengan Maharani ya. Baik Ibu. Ini biasanya sih kelas A dan kelas B biasanya sih hampir sering kita tuh gabung, hampir sering kita gabung ya. Karena ini baru nih sifatnya tahun 2022 semua ya. Karena itunya beda ya, materinya agak sedikit, bukan materinya yang berbeda, pembelajarannya berbeda. Oke, kelas A ya, B, dan arah hubungnya udah tahu ya, Safira sama ya, kelas B, Maharani sama, tadi siapa tadi? Aduh, lupa lagi. Dipo ya? Dipo ya, ya Marsyarli. Iya. Dah, kalau tidak ada, atau mau menambahkan Bu Marsyarli, ada yang kurang? Dari saya belum ada sih Bu untuk hari ini. Untuk pertemuan Cukup ya? pertama ini cukup, iya. Udah melingkup materi ya kita ya, jadi awal materi secara global gitu, nanti kita in detail materinya ya, mulai minggu depan. Baik, kalau nggak ada ya kita akhiri sampai di sini aja. Terima kasih Bu Marsyarli, terima kasih semuanya, selamat sore.